rapi. Nah, kita akan memulai pelajaran hari ini. Ya, anak-anak, hari ini alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Radit untuk memimpin teman-temannya berdoa. Radit, Untuk siap. Siap baca doa. kita lihat kiri kanan anak-anak semuanya. Apakah ada teman kita yang tidak masuk? Ya, Stephen, Ansor, Jaki, Sadat, Nazril, semuanya sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit bisa cepat sembuh dan bisa kembali lagi belajar di sekolah bersama kita semuanya. Ya, amin ya robbal alamin. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita akan menyanyikan dulu sebuah lagu. Lagu apa ya? Pancasila. Anak-anak boleh lihat di sini. Kita belajar Pancasila. Kita bernasab sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jalan untuk Indonesia. Aku mau tanya, anak-anak senang gak hari ini? Semangat gak mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau gitu, kita tetap semangat dulu sih ya. Tepuk semangat. Oke, hebat semuanya. Terima kasih ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPAS ya. Kita akan belajar mengenai gaya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu anak-anak juga di meja ini sudah banyak sekali alat dan bahan ya. Alat dan bahan yang akan kita gunakan nanti untuk percobaan dalam materi gaya manten. Ya, anak-anak siap untuk belajar? Siap. Sebelum belajar, ibu mau tanya dulu. Anak-anak punya hobi enggak? Punya. Punya hobi. Hobinya apa? Main bola. Ih, ada yang hobinya bermain bola. Apa lagi? Nih, kelompok ini bermain bulu tangkis. Tadi apa hobinya? Main bola. Laki-laki rata-rata hobinya bermain bola. Main sepeda. Nih, anak-anak di sini beragam hobi yang anak-anak punya. Ada yang hobinya nyanyi, menggambar, berenang, memasak, bermain bola, dan bermain sepeda. Ya, mau tanya, anak-anak yang suka bermain bola bisa nggak bagaimana cara bermainnya? Bisa. Gimana coba Kaisa sini? Coba Kaisa. Gimana caranya? Menendang apa yang ditendang? Bolanya ditendang. Ketika bola ditendang apa yang terjadi? Apa yang bergerak? Bolanya akan bergerak. Awalnya bolanya dalam keadaan seperti apa? Bolanya diam, lalu sama Kaisa ditendang akan menjadi bergerak. Nah, ini nanti akan nyambung dengan materi pembelajaran kita hari ini. Boleh duduk kembali Kaisa, terima kasih. Bola yang ditendang, sepeda yang dikayu atau digoes, itu artinya kita memberikan gaya pada benda-benda tersebut. Lalu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Kenapa kita harus mempelajari tentang gaya? Anak-anak lihat di. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning dan percobaan, anak-anak dapat mengidentifikasi gaya dengan benar.
Lalu yang terakhir, yang ketiga, melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning dan percobaan, anak-anak dapat mendemonstrasikan gaya magnet dengan benar. Makanya ibu meminta anak-anak untuk membawa alat dan bahan. Apa aja coba Adel alat dan bahan yang Adel hari ini bawa? Ada berapa banyak? Coba sebutkan. Boleh sambil berdiri? Nggak mau, sok boleh. Apa Adel? Ada jarum. Jarum. Ada peniti. Ada peniti. Ada tempat sama pensil. Pensil. Ada lem. Lalu ibu mau tanya, kenapa kita harus mempelajari tentang gaya? Melakukan percobaan tentang ini supaya apa? Coba. Agar kita tahu gunanya magnet dalam kehidupan sehari-hari untuk apa? Pintar sekali. Ada lagi? Kenapa kita harus mempelajari gaya? Apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari kita? Ayo. Supaya tahu tentang gaya. Karena kegiatan sehari-hari kita semua memerlukan dan menggunakan gaya. Ya, perhatikan lagi ke depan. Di sini ibu punya beberapa gambar. Di sini ada beberapa gambar. Coba kalian perhatikan, ada berapa gambar? Ada 4 gambar. Ya, gambar yang pertama itu gambar apa? Sedang mengangkat medan. Nah, itu ada 2 orang. Ada teksnya di situ ya. Aga dan Dara. Aga dan Dara ingin apa coba? Nah, itu ya gambar pertama. Yang terakhir, Membuka pintu. ada 2 orang anak sedang membuka dan menutup pintu. Kira-kira ada hubungannya nggak sih kegiatan ini dengan gaya? Ada. Coba untuk gambar yang pertama apa? Putri ya. Di sini ada 4 gambar. Yang pertama itu Aga dan Dara. Mereka ingin memindahkan kontainer, ya, memindahkan kontainer dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu artinya ketika mereka ingin memindahkan barang, mereka harus memberikan gaya pada benda tersebut agar benda tersebut bisa pindah. Mungkin gak sih kalau nggak dikasih gaya, nggak diangkat sama Dara dan Aga, benda itu bisa pindah sendiri? Tidak. Mungkin, tapi harus ada gaya yang diberikan supaya benda itu bisa berpindah atau bisa. Coba baby praktekkan. Ayo Beb. Dorong apa coba? Dorong meja. Nah, baby mendorong meja. Itu artinya baby memberikan gaya terhadap meja. Supaya apa? Supaya bergerak atau berpindah tempat. Tadinya keadaan mejanya seperti apa? Apakah mejanya sudah bergerak-gerak? Tidak. Tadinya mejanya diam. Ketika diberikan gaya oleh baby, apa yang terjadi pada mejanya? Mejanya yang awalnya diam menjadi bergerak. Lalu yang keempat, dua orang yang sedang membuka dan menutup pintu. Ya, apakah ada gaya yang dikeluarkan saat kegiatan ini? Ada, ya, menarik dan mendorong. Lalu sekarang ibu mau tanya, dari beberapa gambar ini dan penjelasan yang sudah anak-anak dengarkan, gaya itu apa? Atau tadi apa? Dorongan. Menurut Karin, gaya adalah dorongan. Tadi kita lihat pengertian gaya itu apa ya? Nih, anak-anak boleh membaca. Nah, jadi gaya itu apa? Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan. Ya, segala bentuk aktivitas memerlukan gaya yang berupa tarikan atau dorongan pada suatu benda. Ketika dia mau coba praktekkan gerakan gaya yang kita berikan pada pintu, coba buka gimana? Kan
membuka dan menutup pintu. Ya. Nah, kalau menutup berarti didorong. Ketika membuka berarti ditarik. Ya, ini merupakan angka memberikan gaya pada pintu tersebut. Paham anak-anak? Teman-teman, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, terima kasih. Kita konsentrasi lagi ya. Sekarang bagaimana hubungan gaya dengan gerak benda? Coba. Dan bisa mengubah bentuk benda. Nah, pinter Haruka. Kata Haruka tadi gaya bisa membuat bentuk benda menjadi berubah. Lalu apa lagi? Gaya bisa membuat benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Hebat. Gaya bisa membuat benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Apalagi? Merubah arah benda. Sekarang anak-anak lihat ke depan semuanya. Nah, sifat-sifat gaya. Cus yang mau coba baca yang keras. So, boleh. Kita coba Vika. Vika belum terdengar suaranya dari tadi. Yuk Vika, baca yang keras. Sifat-sifat gaya. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya pada benda apa? Plastilin. Bentuk benda plastik. Lalu Mengubah benda bergerak menjadi benda yang diam. gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda diam. Contohnya apa? Ah, pintar sekali. Sepeda yang direm. Jenis-jenis gaya. Nah, sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari ini jenis-jenis gaya itu apa saja ya Aska? Aska boleh baca? Tuh, Aska baca. Jenis-jenis gaya ada gaya apa aja? Pintar. Gaya otot, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya magnet. Hari ini yang akan kita praktekkan adalah gaya magnet. Anak-anak, Dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. gaya Atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Ada dua orang saja ya. itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak lebih cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang dilakukan ditangkis, jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola di dekat. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat atau berubah arah. Apa? Coba. Tentang gaya. Tentang gaya. Gimana katanya kesimpulan dari video barusan? Gaya seperti yang tadi sebelumnya kalian lihat di tayangan materi yang ibu tampilkan. Ya, jadi kesimpulannya sifat-sifat benda itu pertama apa? Gaya bisa Mengubah arahnya dia. mengubah arah benda. Nah, anak-anak, sekarang ibu punya LKPD. Ya, ada 2 LKPD yang harus anak-anak lakukan, yang harus anak-anak kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ada 2. Yang pertama, percobaan mengenai gaya memengaruhi benda. Lalu yang kedua, percobaan mengenai gaya magnet. Nah, ibu bagikan ya. Silakan berdiskusi sesuai temannya. Kerjakan LKPD-nya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan di LKPD-nya. Bahan yang pertama, alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan? 4 alat dan bahan ya untuk percobaan yang pertama. Alat tulis, plastisin, kertas, dan kelereng. Ada semua alat dan bahannya? Ada. Boleh dipisahkan dulu. Yang pertama apa dulu nih? Apa
So, sini kalau susah kejauhan boleh sambil berdiri mendekati temannya. Ini apa yang terjadi dengan plastisinnya? Berubah bentuk. Tadinya bentuk awalnya seperti apa? Kotak. Lalu ketika ditekan apa yang terjadi? Nah, jadi bentuknya berubah, yang semula kotak ketika ditekan tidak menjadi kotak lagi. Silakan coba lagi untuk yang kedua. Yang kedua apa? Nah, sudah diremas? Nah, apa yang terjadi setelah kertasnya diremas? Apanya yang bentuknya? Ya, kertasnya tidak berubah, tetap seperti kertasnya, bentuknya berubah. Yang tadi berupa lembaran, ketika diremas akan berubah menjadi seperti bola. Ya, oh, boleh. Ya, yang pertama sudah, sekarang yang kedua. Apa bahannya yang perlu untuk yang kedua? Kertas. Ada kertasnya? Mana kertasnya? Nah, lalu perintahnya kertas ini diapakan? Lihatin. Nah, diremas dengan kedua tangan. Apa yang terjadi dengan kertasnya? Jadi seperti apa? Sudah selesai LKPD satunya? Sudah. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan LKPD yang kedua tentang percobaan gaya magnet. Sebelum melanjutkan ke LKPD yang kedua, Ibu mau ajak anak-anak nari dulu. Yuk berdiri dulu semuanya. Ada yang belum fokus? Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk malam. Sudah fokus. Sekarang lihat semuanya ke depan. Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark, mommy shark, grandma shark, grandma shark, grandpa shark, grandpa shark, grandma shark, grandpa shark. Let's go away, run away. Semangat kan belajarnya? Semangat? Tepuk semangat. Ada video tentang gaya magnet untuk nanti kalian mengerjakan LKPD yang kedua. Ya. Pengertian magnet. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda lain yang ada. Selanjutnya, macam-macam magnet. Berdasarkan asal dua magnet Apa barusan? Gaya magnet. Anak-anak tahu magnet? Tahu. Mana coba angkat magnetnya semua? Nah, ya. Gaya magnet itu apa? Nah, coba siapa yang mau coba baca? So, baca yang keras. Makasih baby. Gaya magnet. Gaya magnet itu adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Ya, benda yang mengandung unsur besi atau baja dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetik. Contohnya apa? Kira-kira? Sendok. Ya, apa Radit? Jarum. Putri? Sendok. Tiara? Klip kertas, paku, Kaisan, Nisa apa? Meniti. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Kutub yang berbeda akan saling tarik menarik, kutub yang sama akan tolak menolak. Dan magnet juga memiliki medan magnet. Ya, kita akan melakukan percobaan yang kedua tentang gaya magnet pada LKPD yang kedua. Anak-anak boleh buka LKPD-nya. Lalu apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan untuk percobaan yang
pertama alat tulis, yang kedua dua buah magnet batang ya. Ini di sini lihat langkah kegiatan. Yang pertama, siapkan magnet batang, kemudian dekatkan ujung magnetnya seperti di gambar. Lalu apa yang terjadi? Tuh, lihat magnetnya. Nah, coba yang pertama, dekatkan kedua ujung magnetnya. Apa saja yang didekatkan? Ujung magnet yang mana? Yang satu selatan, yang satu utara ya. Didekatkan. Apa yang terjadi? Nah, berarti bisa menjawab dari pertanyaan nomor 1. Pada benda-benda yang ada di dalam tabel ini. Lalu apa yang terjadi? Yang pertama, dekatkan dengan bagian ujung magnet. Kalau di bagian ujung gimana? Terus bagian tengah, apa yang terjadi kalau didekatkan dengan bagian tengah magnet? Iya, so lakukan yang sama untuk benda-benda yang lain. Berarti anak-anak, gimana? Sudah selesai LKPD-nya? Seperti biasa, setelah anak-anak mengisi dan mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok dan berdiskusi, seperti biasa kita akan apa? Akan presentasi kelompok, akan mencoba menjelaskan hasil pekerjaannya di depan ya. Kami dari kelompok 3, nama kelompok kami adalah Bertuas. Kami akan membacakan LKPD hasil diskusi kita. Alat dan bahan, alat tulis, plastisin, kertas, dan kelereng. Letakkan plastisinu di atas meja, lalu amatilah dengan baik. Bagaimana bentuknya? Coba tekan plastisin menggunakan tanganmu. Apa yang terjadi? Coba bentuknya kayak di bawah. Ambillah kertas yang tidak terpakai dan letakkan di atas meja. Kemudian lemas dengan kedua tanganmu. Apa yang akan terjadi? Berubah coba sambil kelereng menggunakan jari. Apa yang terjadi? Yang tadinya dia menjadi bergerak. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kita membaca gaya yang tadinya dia menjadi bergerak. Yang
mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Lalu yang kedua, ada presentasi tentang LKPD kedua, gaya magnet. Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan tentang gaya benda yang tidak terbuat dari besi, pensil, kertas, penghapus. Langkah kegiatan: siapkan 2 buah magnet batang, kemudian dekatkan ujung magnet sebagai berikut. Apa yang terjadi? Saling tarik menyaring atau menyatu. Setiap kali posisi magnet angkat seperti gambar berikut. Kemudian magnet kedua menarik. Apa yang terjadi? Saling tarik tidak bisa bersatu. Kami melihat dengan pembahasan yang ada di kanan kiri apa yang terjadi dan tulis pada tabel visual pensil tidak terjadi Ayo ambil kesimpulan. 1. Jika kedua magnet dengan ujung yang berbeda didekatkan akan saling tarik menarik. 2. Jika kedua magnet dengan ujung yang sama didekatkan akan saling tarik menarik. Benda-benda yang dapat ditarik magnet adalah jarum, paku, dan besi. Empat, benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet atau non-magnetik adalah kertas dan pensil. Bagian magnet yang dapat menarik benda magnetik adalah Terima kasih teman-teman atas perhatian kalian berikan atas penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk lagi. Duduk. Terima kasih kelompok putri sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Menurut teman-teman semua, bagaimana presentasi kelompok putri? 100. Nilainya 100. Kita kasih tepuk pujian lagi ya, yang keras. GWODJOP. Good job. Tadi untuk kelompok yang sudah presentasi, Ibu ucapkan terima kasih atas keberaniannya tampil. Anak-anak sudah sangat hebat, percaya diri, sudah luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya presentasinya akan semakin baik lagi, ya. Nah, sekarang mejanya boleh dibereskan dulu. Anak-anak, barusan beberapa kelompok sudah tampil mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, dengan bagus, ya. Nilainya Ibu kasih semua 100. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Semua sudah paham tentang
materi IPAS berikutnya, kita akan melakukan percobaan lagi. Percobaan tentang gaya pegas dan gaya gravitasi. Ya, nanti ada alat dan bahan yang harus anak-anak bawa lagi untuk melakukan percobaannya. Nanti akan Ibu beritahu alat dan bahan